Ya, saudara-saudara, kita akan melanjutkan dengan Ibrani pasal 9. Kita membaca semua dari Ibrani 9 ayat 1 sampai 28. Ayat 1 sampai dengan 14. Saya minta tolong Pak Reinhard, ayat 15 sampai 28. Bisa minta tolong Tante Maya. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kedua, yang kudus, sorry. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup perdamaian. Tetapi hal itu tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ia telah mendapat, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda
menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, tetapi betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan, serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ya, terima kasih Pak Reinhard dan Tante Maya. Jadi, jadi saudara-saudara, so far ya sampai di sini sesudah penulis surat Ibrani ini membangun argumentasi yang kuat untuk melandasi peran keimaman dari Yesus yang berbeda dari peran keimaman menurut keturunan Harun. Sesudah dia membangun argumentasinya, sekarang penulis surat Ibrani masuk lebih dalam pada yang dia sebut sebagai kiasan, dia sebut sebagai bayangan, dia sebut sebagai gambaran yang dia maksudkan lebih jauh. Sebab bagi penulis surat Ibrani,
dalam caranya dia berpikir, peribadahan di dunia ini, peribadahan menurut hukum Taurat atau menurut sistem ibadah Yudaisme, itu cuma sebagai kiasan, sebagai gambaran dari peribadahan yang sebenarnya yang berlangsung di sorga. Itu konsep dasar yang dia pakai dalam penulisan surat Ibrani. Jadi semua sistem peribadahan yang diberlakukan oleh hukum Taurat itu hanyalah bayangan yang menunjuk kepada peribadahan yang sebenarnya, yang sorgawi. Nah, oleh karena itu, dia menjelaskan ada dua kiasan atau dua bayangan. Yang pertama, kiasan pertama adalah kiasan kemah atau kemah suci atau tabernakel. Dia mencoba menerangkan sesuai dengan struktur pembagian kemah suci menjadi tempat yang kudus dan tempat yang maha kudus. Masing-masing dengan isinya. Itu kita bisa baca di ayat 2 sampai 7. Nah, sekali dalam setahun, imam besar diizinkan masuk ke tempat maha kudus, yaitu pada hari penebusan atau the day of the atonement. Dia masuk setahun sekali pada saat the day of the atonement untuk menghadap hadirat Allah di ruang atau tempat maha kudus sebagai mediator, sebagai pengantara, sebagai imam atau imam besar. Nah, itu yang sebenarnya terjadi dalam arti praktek di dunia ini. Lalu dia menjelaskan, sebenarnya ada dua macam kemah suci. Yang satu itu buatan tangan manusia, itu yang disebut di ayat 1, dan yang lainnya adalah kemah suci bukan buatan tangan manusia, yang dia sebut di ayat 11 sebagai yang lebih besar dan lebih sempurna. Nah, kemah suci yang buatan tangan manusia itu adalah gambaran dari masa sekarang di dunia ini pada waktu dia menulis surat itu. Sedangkan yang tidak dibuat oleh tangan manusia itu menunjuk pada sorga, kemah yang sejati. Perhatikan ayat 8 sampai 10. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka, karena semuanya itu di samping makanan minuman berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Itu kiasan yang pertama, yaitu tentang kemah, di mana ada kemah duniawi dan ada kemah surgawi. Ada kemah suci yang di dunia ini
dan semua peraturan-peraturannya menurut hukum Taurat, dan ada kemah suci yang sejati, yaitu kemah suci yang sorgawi. Yang di dunia ini cuma kiasan dari yang sorgawi itu. Itu maksudnya dia. Nah, sekarang kiasan yang kedua. Yang pertama tadi kemah, kiasan yang kedua adalah darah, yaitu darah hewan kurban yang dipercikkan pada saat pelaksanaan ritual penebusan dosa. Darah itu adalah persyaratan mutlak bagi proses ritual penebusan. Perhatikan ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu merupakan kutipan surat Ibrani, kutipan dari Imamat 17 ayat 11. Nah, di dalam kemah suci yang pertama dipersembahkan darah anak lembu dan domba jantan yang tidak bercela. Maksudnya yang kulitnya itu putih sekali, tidak ada belang-belangnya sama sekali. Sedangkan di dalam kemah sejati yang sorgawi dipersembahkan adalah darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Perhatikan ayat 11 sampai dengan 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi di kemah suci yang pertama atau kemah suci yang duniawi itu ada sistem kurban yang menggunakan atau harus menggunakan darah demi penebusan dosa. Itu adalah kiasan menurut penulis surat Ibrani dari penebusan yang sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Dia menumpahkan darah. Itulah yang sesungguhnya, darah yang sesungguhnya. Jadi itulah dua kiasan tadi, kemah dan darah. Bukan berarti kemah dan darah dalam sistem perjanjian yang pertama atau perjanjian menurut Imamat Harun itu tidak penting. Tetap penting kemah dan darah menurut sistem peribadahan di dalam hukum Taurat tetap penting. Tetapi keduanya hanyalah kiasan atau bayangan penunjuk bagi kenyataan yang sesungguhnya, yaitu penebusan dosa oleh kurban Yesus di kayu salib. Jadi kenyataan yang diteguhkan oleh sebuah perjanjian yang lebih kuat dan lebih kekal, yang disebut
perjanjian baru atau perjanjian kedua. Kalau perjanjian lama seringkali disebut oleh penulis surat Ibrani perjanjian pertama. Nah, ini perjanjian kedua atau perjanjian baru. Perhatikan ayat 15. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Nah, itu kiasan yang dia ingin tekankan di bagian pasal 9 ini, yaitu tentang kemah dan tentang darah. Nah, jika di dalam kemah yang pertama, peran pengantara atau mediator itu dipikul oleh para imam, terutama imam besar, maka di dalam kemah sorgawi, peran keimaman itu sepenuhnya berada di pundak Yesus Kristus saja. Dialah mediator atau pengantara dari suatu perjanjian yang baru, kata ayat 15. Dialah satu-satunya imam besar perjanjian baru yang melebihi siapapun dalam semua kualitas yang dimilikinya. Itu yang ingin ditegaskan oleh penulis surat Ibrani. Dengan demikian, saudara-saudara, secara perlahan tapi pasti, penulis surat Ibrani hendak menegaskan bahwa era perjanjian lama atau era perjanjian pertama sudah selesai. Seluruh sistem dan segala ketentuan hukum peribadahan menurut imamat Harun sudah tidak berlaku lagi. Dia sebetulnya ingin menegaskan itu. Hanya dia menjelaskannya secara perlahan demi perlahan. Karena dia tahu itu tentu saja itu sebuah pukulan yang berat untuk orang-orang Yahudi yang mempercayai Yudaisme. Karena dia mau mengatakan perjanjian pertama itu sudah nggak berlaku lagi. Finish. Ia bahkan mengkaitkannya dengan sebuah wasiat, perjanjian pewarisan di dalam dunia hukum pada waktu itu. Sebab itu perhatikanlah ayat yang ke-16 dan 17. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Dengan kata lain, penulis surat Ibrani mengatakan perjanjian pertama, kemah yang pertama, sistem ibadah menurut imamat Harun sudah saatnya mati dan dilanjutkan dengan pewarisnya yang baru. Di sini dia sudah tegas mengatakan itu. Jadi sebenarnya semua sistem peribadahan menurut ketentuan hukum Taurat atau menurut sistem keturunan Harun itu sudah saatnya berlalu, sudah selesai. Istilahnya wasiat yang lama itu sudah mati supaya wasiat yang baru itu berlaku. Iya, kalau Anda yang tahu masih tahu Alkitab yang kuno sekali bahasa Indonesia zaman dulu itu disebut bukan
perjanjian lama dan perjanjian baru, tetapi wasiat lama dan wasiat baru. Itu kuno sekali, itu terjemahan Alkitab yang lama sekali. Nah, kembali kita, jadi sebenarnya penulis surat Ibrani sudah terang-terangan mengatakan bahwa sistem peribadahan dalam perjanjian pertama sudah mati, finish, nggak berlaku lagi dengan kedatangan Yesus Kristus. Nah, sekarang dia kembali kepada konsentrasi pada sistem peribadahan yang baru, yang disebut perjanjian baru tadi. Dan porosnya, pusatnya dari sistem peribadahan baru itu ada pada pribadi Yesus Kristus. Dengan kualitas mediator yang tiada bandingannya. Ada 3 perkara yang dia kemukakan di sini tentang kualitas sang mediator perjanjian baru itu. Pertama, dia melintasi atau melewati bukan tabir kemah tempat maha suci di bumi, bukan itu yang dia lewati, tetap seperti para imam besar, melainkan dia masuk langsung menembus ke akses hadirat Allah di sorga. Jadi kalau imam besar dalam perjanjian lama cuma masuk dalam akses hadirat Allah di ruang atau tempat maha kudus di kemah suci. Tetapi kalau Yesus ini, dia menembus hadirat Allah di sorga demi menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Perhatikanlah ayat 11 dan ayat 24. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik dan yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. Lalu dia terangkan itu di ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ia masuk ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Itu kelebihan dia yang pertama. Sang mediator ini, mediator perjanjian baru ini, menembus akses hadirat Allah di sorga. Selain itu, yang kedua, Yesus ini juga bukan seperti para imam besar dalam perjanjian pertama yang membawa percikan darah hewan kurban. Melainkan Yesus masuk menghadap takhta kekudusan Allah dengan membawa kurban darahnya sendiri. Perhatikan itu di ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan kemudian ditandaskan lagi di ayat 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Ya. Jadi itu yang kedua, imam besar perjanjian baru ini membawa kurban darahnya sendiri. Dan yang ketiga, dia hanya perlu melakukan penebusan itu satu kali saja. Satu kali berlaku untuk selama-lamanya. Perhatikan ayat 25 dan 26. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri,
sebagaimana imam besar setiap tahun masuk dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dengan kata lain, penebusan Kristus di kayu salib yang cuma satu kali itu sudah cukup. Ketika Yesus mati di kayu salib, salah satu dari perkataan, dari 7 perkataan Yesus di salib, salah satunya adalah sudah selesai, sudah genap, sudah cukup. Karena memang penebusan itu satu kali cukup dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Cukup untuk memenuhi seluruh persyaratan penebusan dosa yang dikehendaki Allah, yang dikehendaki oleh sorga. Sudah memenuhi seluruh persyaratan yang dikehendaki. Harga dari penebusan dosa kita sudah dilunasi oleh kematian Yesus di kayu salib. Itu tidak perlu diragukan, tidak perlu diulang-ulangi, tidak perlu ditambah-tambahi sendiri lagi oleh siapapun, dan tidak perlu ritual lain sebagai pelengkap dari yang sudah ada. Tidak perlu manusia menciptakan ritual pelengkap yang lain. Ciptaan kita sendiri untuk penebusan dosa. Satu-satunya kurban penebusan dosa yang layak di mata sorga cuma satu, kematian Yesus. Saudara, itu kebenaran yang penting sekali. Ya, sebab di dalam sejarah, terutama sejarah kekristenan, justru manusia yang sering merasa itu nggak cukup. Manusia menciptakan ritualnya sendiri untuk membuat penebusan dosa atau pengampunan dosa itu berlaku. Dan terus terang harus diakui salah satu tindakan yang paling menyimpang jauh dari itu adalah ketika pada abad 15 gereja waktu itu menerbitkan surat penghapusan dosa yang kemudian dijual. Siapa yang punya surat penghapusan dosa itu, jiwanya itu diselamatkan dari api penyucian. Itu dalam konsep gereja pada waktu itu. Sehingga lahirlah kemudian reformasi gereja yang dipimpin oleh Martin Luther dan kawan-kawan itu. Karena memang sudah kebangetan. Ya, manusia itu, gereja pada waktu itu menciptakan sistem pengampunan dosa sendiri, bahkan dihargai dengan uang. Luar biasa memang. Waktu itu sudah menyimpang dari Injil Yesus Kristus, luar biasa. Sehingga lahirlah gerakan reformasi gereja. Nah, dan bukan cuma itu sebetulnya, itu yang terbesar, ya, itu yang paling radikal sekali, tapi secara kecil-kecilan itu sering kali terjadi dalam sejarah ketika penebusan Kristus
dianggap tidak cukup. Orang Kristen merasa kurang dan harus menambah-nambahi sendiri dengan kesalehannya sendiri dan seterusnya. Nah, ini prinsip yang penting, saudara-saudara. Itu sebabnya gereja reformasi mempunyai semboyan sola gratia. Hanya anugerah, karena memang pengampunan dosa itu hanya karena anugerah Kristus. Di kayu salib dia mati untuk kita. Itu sudah selesai. Jadi tidak perlu ditambah-tambahi atau dipelintir atau diciptakan ritual yang lain lagi. Penebusan Kristus cukup. Tetapi di lain pihak, penebusan Kristus juga tidak boleh dipandang ringan. Tidak boleh diabaikan karena mentang-mentang sudah selesai. Oh, itu sudah beres kan? Kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Sudah ditebus dosa oleh Kristus dan Kristus sudah melakukannya satu kali, cukup selesai. Akhirnya tidak ada lagi yang diingat dari situ. Ya. Tidak lagi disadari dan tidak dihayati untuk seterusnya. Taken for granted, dilupakan, ya. Bahkan dianggap sudah lewat penebusan itu, it's already the past. Oh, itu keliru besar. Sebab grammar yang dipakai dalam perjanjian baru untuk menjelaskan penebusan Kristus itu selalu berbentuk sesuatu yang sudah dilakukan di masa lalu, betul, tetapi impact-nya itu masih terus-menerus berlaku dan berlangsung tanpa henti. Jadi continuously, impact-nya itu masih berlangsung terus-menerus. Jadi dia tidak dipakai model seperti tense past tense, tetapi dia itu dipakai model seperti present perfect tense. Jadi sudah berlangsung, tetapi continuously impact-nya itu masih ada untuk seterusnya. Itu pengertian yang penting tentang penebusan Kristus itu. Baik, saudara-saudara, Ibrani 9 topiknya adalah tentang dua kiasan tadi, kemah dan darah, yang menunjuk kepada realitas yang sebenarnya tentang penebusan Kristus di kayu salib, di mana itulah yang sebenarnya menunjuk kepada realitas yang sebenarnya. Semua peribadahan yang benar itu bersumber dari peran imamat Yesus Kristus itu yang punya kelebihan-kelebihan tadi. Dia langsung menembus hadirat Allah di sorga. Dia membawa kurban darahnya sendiri. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Dan yang ketiga, itu dilakukannya satu kali untuk seterusnya. Dan itulah dasar dari sistem peribadahan perjanjian baru yang dipromot, diperkenalkan dengan gencar oleh penulis surat Ibrani. Dan itu juga yang menjadi landasan dari peribadahan kita sekarang, orang-orang Kristen di masa sekarang. Nanti kita akan bicarakan berikutnya dalam pertemuan berikutnya lagi tentang hal ini. Saya cuma mau mengakhiri hari ini dengan pertanyaan reflektif. Ada dua pertanyaan untuk kita pikirkan. Pertama, apakah gunanya ritual perjamuan kudus yang dikatakan sebagai in remembrance of me, ya,
Do this in remembrance of me. Apa gunanya ritual perjamuan kudus itu dalam kaitan dengan topik penebusan Kristus yang hanya satu kali itu. Sedangkan perjamuan kudus kan dilakukan terus-menerus, ya, secara berkala. Ada gereja yang melakukannya tiap minggu, ada yang tiap bulan, kalau GKI 3 bulan sekali, dan seterusnya. Jadi apa maknanya, apa kegunaan dari ritual perjamuan kudus ini dalam rangka penebusan Kristus? Terus yang kedua adalah, masih perlukah dalam kekristenan kita sekarang, masih perlukah hadir peran imam dalam diri orang-orang tertentu, seperti pendeta, seperti romo, seperti suster atau bruder, atau seorang pendoa syafaat, dan seterusnya. Masih perlukah peran imam seperti itu di dalam kekristenan masa kini? Bukankah semua orang Kristen sebenarnya adalah imam dalam konsep gerakan reformasi yang disebut imamat yang rajani atau priesthood of all believers? Masih perlukah imam kalau memang begitu dalam sistem perjanjian baru? Oke, itu 2 pertanyaan. Barangkali ada yang ingin memberikan tanggapan. Satu, apa artinya perjamuan kudus lalu? Atau ekaristi itu? Yang kedua adalah, masih perlu perantara enggak? Masih perlu imam enggak dalam kekristenan masa kini?